Halo Sobat BMKG, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. A Japan Meteorological Agency official urged people to be careful of heat exhaustion as temperatures are expected to be high. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Public Weather Services dari BMKG serta Japan Meteorological Agency. Adapun untuk anggota kelompok yang pertama yaitu Niputu Debbie Alessandra dan yang kedua yaitu Shady Abdina. Yang pertama yaitu mengenai PWS BMKG, di mana Public Weather Service BMKG di-deliver atau diberikan melalui website BMKG. Untuk beberapa layanan yang diberikan pada laman tersebut yaitu layanan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, serta IT dan sarana teknis. Tampilan menu yang diberikan sangat informatif dan mudah diakses. Kemudian laman ini juga dapat diakses dengan mengklik menu pada bagian atas website tersebut. Selain itu, pada laman profil juga sudah ditampilkan peringatan dini cuaca di beberapa kota yang ada di Indonesia, serta informasi mengenai daerah yang mengalami gempa. Pada menu layanan cuaca terdapat beberapa informasi yang dapat diakses secara gratis, yaitu informasi mengenai perakiraan cuaca, cuaca penerbangan, cuaca maritim, serta prospek cuaca harian. Kita juga dapat mengakses hasil citra dari penginderaan jarak jauh, yaitu satelit dan radar, serta berbagai informasi mengenai siklon tropis. Pada layanan informasi cuaca terdapat layanan perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact-based forecast, di mana IBF merupakan informasi perakiraan cuaca yang sudah memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca yang akan timbul. Berikut merupakan contoh dari IBF. Selanjutnya yaitu ada prospek cuaca Indonesia yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu prospek cuaca harian, prospek cuaca 3 harian, dan prospek cuaca mingguan. Untuk prospek cuaca harian berisi informasi cuaca 24 jam terakhir yang memuat jumlah hujan harian, kejadian bencana akibat cuaca ekstrim, analisis kondisi atmosfer secara global, regional dan lokal, serta peringatan dini. Kemudian untuk prospek cuaca 3 harian memuat informasi cuaca pada daerah potensi hujan lebat dan badai petir selama 3 hari ke depan yang disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Dan yang terakhir yaitu prospek cuaca mingguan yang berisi informasi cuaca seminggu ke depan terkait kondisi SOI, Nino 34, NGO, IOD, dan kondisi atmosfer lainnya, probabilistik hujan, peringatan dini cuaca ekstrim, serta kondisi kelembaban udara. Selanjutnya yaitu ada informasi mengenai perakiraan cuaca di Indonesia yang memuat perakiraan cuaca harian selama 3 hari ke depan yang ditampilkan seperti gambar di bawah ini. Parameter yang ditampilkan yaitu perakiraan cuaca, suhu, serta kelembaban. Selanjutnya yaitu ada cuaca aktual untuk bandara di Indonesia yang memuat arah angin serta kecepatannya, jarak pandang, kondisi cuaca, suhu, titik embun, dan tekanan udara. Selanjutnya yaitu ada layanan informasi cuaca maritim di Indonesia seperti yang telah ditampilkan pada slide, yaitu perakiraan tinggi gelombang, perakiraan cuaca daerah pelabuhan ataupun pelayaran, serta informasi potensi banjir pesisir atau banjirop. Selanjutnya yaitu dalam website BMKG juga menampilkan citra satelit, contohnya yaitu satelit Himawari EH, WE, dan NC. Selain itu, di website BMKG juga menampilkan citra radar cuaca di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada perakiraan angin
yang memberikan informasi perkiraan untuk satu hari melalui peta streamline. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu layanan iklim, di mana terdapat beberapa informasi yang dapat diakses secara gratis, yaitu informasi mengenai monitoring iklim, analisis iklim, perakiraan iklim, serta perubahan iklim. Selanjutnya yaitu menu kualitas udara, di mana terdapat beberapa informasi yang dapat diakses, yaitu informasi mengenai indeks sinar ultraviolet atau UV, informasi partikulat, informasi gas rumah kaca, dan yang lain. Selanjutnya yaitu informasi mengenai gempa bumi dan tsunami, seperti gempa bumi, tsunami, seismologi teknik, serta geofisika potensial dan tanda waktu. Baik, sekian presentasi dari saya, dan untuk Public Weather Service dari Japan Meteorological Agency akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Public Weather Service Jepang Meteorology Agency atau PWS JMA. Dalam situs web JMA, informasi yang diberikan terdiri dari informasi cuaca, gempa bumi, layanan, publikasi atau majalah berkala, perilisan berita, dan for NMHSS atau for National Meteorological and Hydrological Service. Adapun informasi yang dapat didapatkan dari website JMA terdiri dari submenu informasi mitigasi bencana yang memuat tentang informasi lokal, peringatan cuaca, peta risiko, informasi ITC, informasi hujan lebat, peringatan heatstroke. Sedangkan pada submenu cuaca itu terdapat informasi perakiraan harian, perakiraan per 3 jam, perakiraan per 2 minggu, dan perakiraan musiman. Sedangkan pada submenu observasi memuat tentang informasi gambar satelit dan peta risiko. Pada menu kemaritiman atau kelautan memuat tentang perakiraan dan peringatan kelautan atau kemaritiman. Sedangkan pada submenu gempa bumi dan tsunami terdapat informasi tentang peringatan tsunami dan informasi tentang gempa bumi. Sedangkan pada peringatan submenu vulkanik terdapat peringatan vulkanik. Selanjutnya kita masuk ke dalam peringatan dan pemberitahuan cuaca. Berisikan informasi peringatan dini yang disajikan dalam bentuk peta serta tingkat peringatan dan mitigasi yang harus dilakukan. Terdapat juga informasi perakiraan cuaca 3 hari dan 1 minggu. Pada gambar pertama, berisikan informasi perakiraan cuaca 3 hari ke depan dengan parameter cuaca yaitu suhu maksimum dan suhu minimum serta probabilitas curah hujan. Sedangkan pada gambar kedua yaitu informasi perakiraan 7 hari ke depan dengan parameter cuaca yaitu suhu maksimum dan suhu minimum serta probabilitas curah hujan, nilai harian total CH, dan nilai normal temperatur udara. Terdapat juga perakiraan suhu per 2 minggu, yaitu berisikan informasi perakiraan suhu 2 minggu ke depan yang terdiri dari tabel dan grafik suhu dengan parameter cuaca yaitu suhu maksimum dan minimum. Pada website JMA, kita juga memperoleh informasi secara real time atau nowcasting yang diperbarui secara 10 menit yaitu pada parameter precipitation atau curah hujan, dan diperbarui secara 5 menit yaitu pada parameter thunderstorm. Serta terdapat juga informasi tentang tornado dan indeks UV. Kita beralih ke materi yang didapatkan pada informasi maritim JMA yang terdiri dari peringatan dini, perakiraan cuaca, arus, icing, angin, visibility, dan tinggi gelombang. Selanjutnya, pada menu layanan terdapat beberapa informasi yang terdiri dari informasi data observasi satelit, perakiraan cuaca, peringatan dini cuaca, cuaca maritim atau penerbangan, iklim, isu pemanasan global, monitoring gempa bumi, tsunami atau aktivitas vulkanik, telekomunikasi dan sistem processing data, serta kerjasama internasional dan layanan cuaca publik dan konsultasi layanan. Sedangkan pada menu publikasi terdiri dari informasi brosur, selebaran, video, dan data tentang informasi cuaca ataupun peringatan dini dan perakiraan cuaca. Adapun informasi yang diperoleh dari menu berita terdiri dari informasi fenomena yang terjadi di Jepang yang memberikan dampak secara luas atau dapat membahayakan keselamatan penduduk. Dan terakhir, pada menu for NMHSS atau for National Meteorological and Hydrological Service terdiri dari kerjasama internasional dan alat pendukung untuk perakiraan NMHSS.
Pada website JMA juga terdapat informasi tentang data citra satelit Himawari 8 dan berikut beberapa kanal yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar, yaitu berupa kanal visible, infrared, water vapor, true color, dan color and change. Dari beberapa yang kami jelaskan, kami mendapatkan beberapa perbedaan dari website yang berada di BMKG maupun di JMA. Di BMKG terdapat informasi perakhiran cuaca harian, 3 harian, dan 1 minggu. Serta BMKG juga mempunyai map interaktif pada OFS BMKG Maritim sehingga mempermudah analisis. Namun, BMKG belum mempunyai satelit khusus cuaca. Sedangkan pada website JMA terdapat informasi perakhiran cuaca harian, 3 harian, 1 minggu, dan 2 minggu. Namun, belum terdapat map interaktif pada JMA Maritim. Dan JMA juga sudah mempunyai satelit khusus cuaca, yaitu satelit Himawari. Dari beberapa penjelasan yang telah kami sampaikan, kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu secara umum kedua layanan cuaca yaitu BMKG dan JMA memiliki kelengkapan yang sangat baik terhadap parameter-parameter cuaca yang ditawarkan. Kedua website memberikan display yang menarik, BMKG dengan desain yang elegan, terstruktur, serta mudah diakses. Sedangkan JMA memberikan desain yang cukup menarik dengan menampilkan berbagai ikon simbol cuaca. Terdapat beberapa perbedaan di kedua layanan cuaca ini, mengingat kondisi geografis yang berbeda sehingga informasi yang cuaca yang ditawarkan pun cukup berbeda. Perbedaan lainnya yaitu pada menu vulkanik, informasi icing kelautan atau maritim pada website JMA yang tidak terdapat di website BMKG. Dan website JMA lebih menekankan pada informasi gempa mengingat kondisi wilayah yang kerap mengalami gempa. Terdapat beberapa saran dan masukan untuk website BMKG ke depannya dapat menambahkan menu informasi pergerakan awan hujan dengan tingkat keseriusannya, serta menambahkan submenu informasi perakhiran cuaca selama 2 minggu, serta perlu ditambahkannya juga submenu gabungan yang berisi perakhiran cuaca, peringatan dini, mitigasi bencana di satu wilayah agar mempermudah masyarakat dalam menyelamatkan dan mengevakuasi diri sekaligus memperoleh informasi cuaca yang berada di wilayah masing-masing, seperti yang berada di wilayah menu informasi lokal pada website JMA. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.